Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi jama'ana wa iyyakum bi hadzal majmu'ah hadzal mawdu'a sallallahu ta'ala muslimin khair. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima. Alhamdulillah, pada malam hari ini mengadakan pengajian live streaming. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita taufik dan hidayah untuk selalu istiqamah dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan menyambung daripada pengajian sebelumnya, di antara syiar Islam yaitu kita disuruh dianjurkan adalah untuk menghindari atau menjauhi daripada mawadhinit tuham. Semalam kan wa majalis suq yang dan musahabatil asyraf, teman yang tidak baik, teman yang membawa kepada kebinasaan baik dunia dan akhirat. Jadi kawan itu ada namanya mani, ada namanya tidak. Ada nama baik kebaikan, ada nama ada. Jadi musahabah artinya berteman atau dekat dengan orang-orang asyhar yang suka berbuat jahat atau zalim. Pasti ada efeknya itu. Kalau kita kawan yang ada baik itu pasti ada efeknya. Kawan yang baik pun ada efeknya. Dan juga mawadhinit tuham, jauhilah daripada tempat atau bagian daripada at-tuham. Apa at-tuham? At-tuham ada sesuatu yang membawa kepada kerusakan, membawa kepada kesengsaraan, seperti tempat-tempat maksiat. Jadi umpama di satu kampung itu banyak maksiatnya. Di rumah si Fuad di situ ada beberapa buah alat perjudian seperti bingo. Rumah di sebelah situ dibuka karaoke. Rumah yang ujung sana di kampung, satu kampung ada beberapa tempat kos untuk PSK. Sedangkan ahli kampung itu biasa mereka. Tadi dia rasa benci terhadap maksiat tadi. Siang malam adanya prostitusi, pelacuran biasa. Ada perjudian biasa. Ada tempat-tempat maksiat. Nah, kita sebagai umat Islam dan dianjurkan menurut syiar Islam adalah menjauhi tempat-tempat at-tuham yang tidak membawa kebaikan. Dan tempat yang kada baik itu jelas kada berkah. Kampung yang kada baik itu jelas kampung yang kada berkah. Seandainya di satu kampung itu tidak dan Allah pada memandang kepada anak-anak yang masih menyusu, kepada orang-orang tua renta, Allah menurunkan bala di kampung itu. Tapi Allah masih memandang orang-orang saleh, orang-orang yang suka berbuat ketaatan kepada Allah. Di antara yang menyangga, yang menahan daripada turun balanya dari Allah adalah kanak-kanak yang masih menyusui, orang tua renta yang berbaring di rumahnya, dan orang-orang saleh yang berdoa terutama di ketika tengah malam. Jadi efeknya ada orang-orang saleh berdoa di tengah malam, ya Allah, ampuni dosamu, dosa
ahli rumahku dan dosa orang-orang yang ada di kampungmu. Orang kemarin durian, orang saleh jadi berdoa kepada Allah, ya Allah jagakan kampung, hindarkan daripada musibah, hindarkan daripada bala bencana. Kalaupun ada musibah atau bala cukup, ulun aja menyandang ya Allah. Nah itu kan orang saleh. Mereka mengalah dirinya untuk siapa? Karena ini orang-orang saleh, mereka tahu beginilah daripada Nabi kita Muhammad SAW. Coba kita lihat Rasulullah itu bagaimana. Beliau apapun ditimpakan kepada beliau dulu. Sidin ibarat kapan bersakit dulu dia orangnya. Jadi kampung itu orang-orang saleh yang selalu mendoakan mereka itulah mendapatkan keberkahan di kampung. Tapi kalau di kampung itu banyak maksiat, maka banyak juga balanya. Tidak ada keberkahan. Jadi inilah tempat atau berdiam. Nah, ya istilahnya tuh kalau tadi dalam maksiatan, alhamdulillah. Kampung yang banyak berbuat taat, kampung banyak baca Quran, di kampung itu banyak membaca Rabbul Haddad, di kampung itu banyak menambah zikir. Nah, jadi dengan amalan-amalan seperti itu, yang apa istilahnya, yang mengeluarkan daripada permasalahan, yang asalnya kadang berkah menjadi berkah, yang asalnya dilaknat terjadi dilaknat oleh Allah. Nah asalnya Allah Ta'ala murka, terjadi Allah Ta'ala murka. Jadi Islam menganjurkan jangan hendak coba-coba berdiam di tempat perkampungan maksiat. Oh pindah situ karena nyaman berusaha menjual bubuhan apa namanya saya pengunjung baroket kacang 5.000 dijual 2.000 bayar. Pendapatan memang lumayan, tapi keberkahannya ada. Jadi tempat yang tidak baik, tempat yang banyak maksiat, tempat yang banyak dimurkai Allah, kita disuruh menghindar. Walaupun umpama dari segi ekonomi lumayan gitu ya, tapi kada berkah. Wa ta'assuf ini mau menang sendiri, ini kada baik. Ta'assuf ya. Kita egois. Ta'assuf mau menang sendiri, kada baik. Kada hakun bakal, kada hakun kurang lebih. Ta'assuf, jangan mau kita bersifat ta'assuf. Kadang orang lagi dan orang, dan orang bilanya mau orang lebih itu nyaman ya, orang mau orang lebih nyaman, inya nyaman, orang nyaman. Orang mau orang lebih, inya nyaman, orang nyaman. Tapi kalau orang itu ta'assuf karena mau orang lebih, inya sakit, orang pun sakit. Wal mira wal jida, jauhi daripada berdebat dan bahwa menghasilkan daripada permusuhan. Masing-masing hendak mengunggulkan pilihannya. Berdebat. Kali untungnya lain debat kayak bahasa masail atau lain pulang. Dan debat orang yang bahasa masail atau orang-orang ahli agama
yang memang berkecimpung di dalam kehidupannya itu ketujuh membaca kitab. Tuh ada tuh timnya biasanya kayak mungkin kayak di pondok pesantren atau lingkungan keagamaan, namanya bahasa masail. Itu orang-orang yang mungkin istilah itu sudah siang malam ketujuh membuka kitab. Jadi ada satu permasalahan dibahas. Ini pendapat siapa? Kaulnya siapa? Siapa yang kuat? Kedudukan hadisnya kayak apa? Rujukannya di mana? Jadi bahas. Pendapat Imam Rafi mengenai ini, pendapat Imam Ibnu Hajar mengenai ini, pendapat ulama Syafi'iyah mengenai ini. Itu benar-benar cuma namanya bahasa masail untuk mencari kaul atau pendapat masalah yang terkuat. Lain nak berdebat, bakal karasan, bakal campuran dulu. Masa ikong panjang, bertampar lagi kata. Jadi saya ikong nomor 3, jadi saya ikong nomor 4. Wah, kancaman orang dulu. Murid sudah mangkat apa itu orang sudah ditinjak lagi ya nona atau tidak andi dibanggakan. Istilahnya kalau berdebat itu jangan menghasilkan permusuhan. Wa mubahatil aqran, jangan saling ambo. Mubahat ini kita pamer, pamer, saling membanggakan. Wah, koder malam tadi taruhan kembali juga 3 kali yang mana? Umpamanya, kalau ubah yang bangga dengan sesuatu ada baik. Al-akram di antara sejawatnya, siapa kawannya. Ubahan ini kita anak merasa paling harap kayaknya. Jangan. Ini ngarang kawan itu ujar Habib Ali Jufri pernah bertanya kepada guru beliau Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad As-Segaf Jeddah. Beliau diakui sebagai wali kutub pada zamannya. Kata Habib Abdul Qadir bin Ahmad As-Segaf, wahai Ali, jikalau engkau ingin melebihi kedudukanmu di antara orang yang sejawatmu, orang-orang yang di sekitarmu, orang yang sepantaranmu, jikalau engkau ingin yang tertinggi kedudukan engkau adalah ketika engkau merasa senang dengan temanmu itu. Ketika engkau ingin teman-temanmu itu sukses dari engkau. Ketika engkau ingin teman-temanmu itu seperjuanganmu, sepantaranmu lebih baik daripada engkau. Nah, jadi Habib Abdul Qadir bin Ahmad As-Segaf itulah salah satu yang paling cepat orang terangkat daripada derajat di sisi Allah di antara sepakawanan. Jadi kawan tuanya hendak lebih sukses daripada seorang. Ya, yang dipandang Allah Ta'ala karena di bintangan hati seseorang tersebut kawannya tadi lebih baik daripadanya. Artinya apa? Terhindar kasar, terhindar dengki.
Kalau di sini mubahatul aqran, dianggap gagakan asa malabih pada orang. Asa paharap. Wa munafasatihi. Munafasatihi ini kita yang dapat. Saya kong merasa rupanya bagus bahasa iya bang sudah. Nang ini asa pengegendalnya awak iya sudah. Nang ini asa pembagusnya HP iya sudah. Nang ini pembagusnya kendaraan asa iya bang sudah. Asa berharapnya bang pada tahu. Munafasah pada baik. Wasum'ah bil ma'asi. Wasum'ah ini kita senang didengar orang ketika dia berbuat maksiat. Ketujuh, orang itu dapat kabar tapi dalam hal maksiat. Senang inya berbuat maksiat, orang itu tahu. Ya, ini. Lah yang malam tadi ya dapat kok pembinaan orang dia belajar juga. Dia berangkatnya bangga ngimong lah. Namanya di tengahnya mandiri gitu aja sampai kamu betang gitu. Aku kalau membawa ya bangga. Betang dia belajar. Bangga dengan maksiat. Ini satu sum'ah bil ma'asi. Sangat bangga dengan maksiat. Asal apa kalau jangan kau ini bukan juga posting maju berdua loh ini kan combo nya apa jadi combo begini jadi belakang. Boleh digesek, boleh datang, boleh juga. Itu semua bil ma'asi. Sesuatu yang bangga dengannya berbuat maksiat. Wa tahaddus bima la ya'ni, dan berbicara dengan tidak ada manfaatnya. Berbicara atau berkata-kata yang tidak ada manfaatnya. Artinya manfaat di sini baik manfaat untuk kehidupan sehari-hari ataupun manfaat untuk di akhirat. Ini lebih khusus lagi. Artinya kesan dunia jangan tidak manfaatnya apalagi akhirat. Jangan misalnya kita belajar tentang kesehatan. Nah ini makan ini bagus, jangan makan jambu, makan limau bagus ya kesan tubuh supaya kuat daya tahan tubuh. Nah, itu kan manfaat kesan kesehatan. Nah, itu maksud ngaran manfaat itu ada yang mesti akhirat kan. Jadi ngaran manfaat itu baik di kehidupan di dunia ataupun di akhirat. Nah ada manfaat itu apa? Ada jadi apa? Jadi beres sekali, jadi duit kada. Jadi pahala ada. Sesuatu yang tidak ada manfaat. Banyak kan kita kalau sering ngobrol itu sudah kita sampaikan beberapa kali pikirnya supaya kita jangan dihisab waktu kita itu. Wa tanqisi akhihil muslim, jangan kau coba-coba remehkan, engkau anggap sepele saudara muslim, dan coba-coba meremehkan saudara muslim kita. Mungkinnya ada cacat kah? Mungkinnya ada kekurangan kah? Baik di dalam pendidikannya, misalnya hanya sebatas sekolah tamat, sekolah apa, ngerandah aja, tidak tahu angka, ini terbandir tersalah, jadi bahan dijekan. Nah, jadi jangan kita meremehkan saudara kita, baik dari segi pendidikannya, baik dari segi kekurangan fisiknya. Apapun yang dimiliki saudara kita kekurangan jangan kita remehkan.
Mungkin di balik kekurangan itu ada sesuatu yang tersimpan di situ. Kita benar-benar sadar kalau secara kasat mata orang yang buta atau penglihatannya ada tapi jelas, paling sangitir ambil mikir kabur anak. Oh yang ada jelas tadi kan, yang sekarang mikir gitu, askinan dosa ada. Nah, secara kasat mata kan jelas mata yang normal kan lebih bagus daripada yang buta atau cacat mata kan. Tapi di balik itunya Allah Ta'ala jaga matanya. Orang itu kada berusaha mata. Kayaknya nak berusaha, kenapa lihat? Ya kenapa dilihatnya? Setan-setan itu aja siang malam sama aja. Tapi di balik itu dia bersih dosanya daripada mata. Mata itu bersih daripada dosa. Nah, jadi jangan sampai kita meremehkan seseorang yang punya kekurangan baik fisiknya ataupun pendidikannya atau apapun. Jangan kita jadikan bahan ejekan. Karena kan orang pendidikan ini kalau pandir salah ya, anak kayak orang ini kalau pandir itu salah sama. Wantihari, dan jangan sampai kita membentak saudara muslim kita yang kita bentak. Wa kasri qalbihi biqaulin aw fi'lin, jangan engkau sakiti perasaannya dengan perkataan ataupun dengan perbuatan. Di suatu pertemuan itu Ali Jibri pernah beliau mengatakan di dalam satu mimbar pertemuan para ulama, kata beliau, satu kali kita menyakiti perasaan orang dengan kalimat, dengan perkataan kita, orang itu merasa tersakiti dengan sebab kita berpandir, maka tidak akan bisa mengimbangi daripada kalian berbeda itu artinya ceramah 1000 kali di mimbar, 1000 kali kalian berbuat kebaikan. Artinya di antara 1000 kali ceramah, 1000 kali berbuat kebaikan dibandingkan satu perkataan kita namanya kita perasaan orang, mana lebih menjadi ibaratkan untuk menutupi itu hampir-hampir gak ada awal. Manambari nang 1000 kali ceramah, 1000 kali berkebaikan, manambari daripada hati orang yang terluka itu akan cepuk. Saking bahayanya kalimat-kalimat, perkataan-perkataan yang melukai perasaan orang. Nah, jangan kita hinakan orang, jangan kita lukai perasaan orang. Yang terutama sasaran empuk nih orang-orang miskin. Biasanya kalau orang miskin itu kan sering diejek, ya lah, bimamai kita. Ke rumah sakit aja ya lah, atau ke tempat sesuatu yang kadang-kadang ada di liburan sambil capa baju bertambah gosok lah ya ada di liburan. Jadi kebiasaan secara maksud adalah orang-orang miskin sering diremehkan. Jadi siapapun kita, baik kawan kita, keluarga kita, jangan disakiti perasaan.
di hadapan kita ini memang biasa, tapi di balik itu menangis dengan ucapan kita nang begitu kasar. Apalagi maha paklah depannya ya Allah. Orang yang umpama ada ya istilahnya dari fisiknya sambat daya bindet ya, kenapa orangnya poros kesiwat panjang. Di hadapannya ada petangis ya, tapi di balik itu cuma nangis di sambat punya manusia sudah sampai di bindet atau lele kan itu tidak poros ya Allah sesiwat ya panjang. Ini kalau yang singor gitu nah awaknya panjang terus sampai bikin bed orang ada panggil apa berarti kan melukai perasaan seseorang. 1000 kali Anda ceramah, 1000 kali Anda berbuat kebaikan, kadang engkau melukai perasaan orang. Jadi maksudnya jaga perkataan kita, jangan sampai orang itu merasa tersinggung atau tersakiti. Jaga bujur gitu lah. Babek kita ngomong gitu. Fi'lin atau dengan perbuatan. Nah mungkin kita cuek, ini merasa ada nyaman kalau kita ada tahu. Nah perasaan gitu orang dengan perbuatan kita nih, ancam pak menipu kaum apa, sakit perasaan orang, mengoli orang, sakit nih, hatinya nanti mengoli nih. Beda dengan kita membahagiakan hati orang, menyenangkan hati orang, beda. Idkhalus surur fi qalbil mu'min khairun berarti sama. Idkhalus surur menggembirakan hati seseorang, menyenangkan hati seseorang sekali aja. Orang itu senang selama tidak melanggar syariat, senangnya itu. Idkhalus surur fi qalbil mu'min, di hati seorang yang beriman. Sekarang kita menghubungi orang yang beriman, khairun min ibadatis sana. Lebih baik kita daripada beribadah setahunan. Maka kita menghubungi aja orang di kimpes ban. Kita yang jadikan dadaan. Ya lah, ini tipis. Tapi kita jangan ada nukar pucos. Karena lokalisir kan kita video pucos. Nukar pucos atau bandela kita diam ini maunya. Berarti kita lebih baik beribadah satu tahun. Memang orang. Apalagi mengikuti kita. Menghubungi orang beriman aja sudah itu seharinya. Orang tuh kata jadi tahu apa biasanya jarang banget ada. Penyok, tahu penyok. Atau dia benar. Ada yang membawakan liwar himungnya, gembira. Ada yang ketujuh sapat karing ya bawa tiga bungkus sapat karing gue susuan kan, sudah bungkus yang praktis sapat karingnya bawa ke Samarinda. Jarang ada orang menjual, mau imongnya orang merasa senang gitu. Nah, artinya menyenangkan hati seseorang tanpa melanggar syariat, maka dia lebih baik daripada beribadah 1 tahun. Pol 1 tahun 24 jam beribadah. Mana
jelas menyomongi hati orang. Karena apabila seseorang itu bisa menggembirakan hati saudaranya muslim, maka Allah akan menggembirakan hatinya. Kalau kita tuh sering banyak petunjuk menggembirakan hati orang, maka Allah akan menggembirakan hatinya. Nah, jadi kalau kita hendak hati itu selalu gembira, gembirakan hati orang. Itu sudah rumus. Jadi bila orang banyak sedihnya, orang gembiranya dari mana tuh kelihatan tak umur, ya, berusukan tak umur. Kalau mengoringi maramot, ini hatinya sedih, itu menunjukkan. Hatinya maramot aja, mandam aja. Kan itu dari tamoring, ikorehi mungkin belum terpaksa. Kenapa? Karena hatinya sedang sedih, hatinya ada gembira. Jadi kalau kita sering menggembirakan hati saudara kita, Allah akan menggembirakan hati kita. Macam-macam Allah Ta'ala caranya menggembirakan hati kita. Nah, sesuatu kita gembira karena kita menggembirakan hati orang. Walaupun kita sekali dua kali menggembirakan hati orang, menggembirakan hati kita. Ya mungkin menghibur yang lain. Ya benar, nah orang lucu nih lah, dasar lucu dari dalam barat kan, tahu ya. Dasar lagi halus lucu. Pokoknya bilanya berkisah, bilanya berpanggil, orang ketawa terhibur. Selama kadang melanggar maksiat, berubah harus gitu. Saya pelawak ya lah. Lain pelawak nang ada menyambati orang ada. Ini pengaruh lucu dari ini yang berpanggil gitu orang sudah tahu orang kan. Apalagi kita menggembirakan hati-hati orang saleh. Wariyasa, jauhi daripada riasa. Gila pangkat, gila jabatan, gila kedudukan. Targetnya tuh hendak tinggi harus udah diberi ibaratkan ini apa? Ya sejenis pangkat hendak lagi dua kayak apa caranya supaya dapat dapat. Pokoknya target supaya ditambah terus angkat gila pangkat ya. Sikot sana sikot sini, hantam sana hantam sini. Yang penting seorang naik kada sehat di kita. Naik pangkatnya ini dengan cara kada sehat. Subuk sana subuk sini. Yang penting cepat naik pangkat. Wariyasa. Ini sangat penting. Ya, dari mon. Ini guling. Kira guringnya mau luput ya. Guling wara. Orang jangan tidak ada nak karaoke. Tidak tahu umpama. Umpama Jepang ini. Aduh, atau cuma boleh. Ada apa? Wal khianat. Khianat ini ujian kita di dalam perjanjian misalnya sebelum berusaha berdua berfungsi kita bermodallah 5 juta seorang karena tidak ada hasilnya berapa kita bagi dua Pak. Ya ternyata di tengah jalan ini penghasilannya lebih banyak tapi nang saya tidak tahu di sisipnya kita ujungnya sekian khianat
di tengah jalannya khianat. Akhirnya apa? Terus berjalan, makin sedikit jatahnya, akhirnya lek modal aja, ini aja lagi seorang anak. Mana rasakan? Disingkirkannya lawannya tadi. Disingkirkannya fungsiannya tadi. Ini namanya khianat. Atau apabila diamanahi, dia khianat, menjalankan tidak semestinya. Dan Rasulullah wa idza tumina khana. Apabila Rasulullah diberikan amanah, dia khianat, tidak menjalankan semestinya. Wal khadi'ah. Khadi'ah ini sesuatu yang sama kayak mirip-mirip mempengaruhi orang juga. Menipu lah khadi'ah. Menipu gitu. Ini mirip punya apa menipu lah orang mempengaruhi apa. Mirip dia tapi beda sedikit. Kalau mempengaruhi ini ada seberapa. Tapi kalau menipu ini menyebabkan orang jadi mudaratnya luar biasa. Penipu ya. Yang belain sedikit salah, cuma mirip gajinya nek. Menipu orang bohong itu mirip. Kayak bohong ini kadang-kadang di segi perbuatan nang anu aja, biasa aja. Nang kada memudaratakan terlalu dalam. Tapi kalau menipu, akan habis orang ditipunya. Dipalsukannya pun orang. Sertifikat orang palsukannya. Dikaunya, nipu kan. Tanah orang dikatanya, nipu. Cukup ini sertifikatnya berbeda ukurannya. Dikatanya seberapa lebih. Itu kan menipu. Bila seseorang itu menipu, maka hidupnya seumuran ada bakal nyaman. Karena apa? Orang tersakiti dengan sebutnya menipu tadi. Mungkin ada dua yang tak mampu. Orang yang ditipu nih, ya Allah balaskan orang yang menipu Allah ini sengsara dunia akhirat. Kabur duanya, ya hidupnya ada nyaman. Faslun wa minha mahabbatul khair wa ahli. Wallahu a'lam. Akan datang sama Allah. Qala sallallahu alaihi wasallam marartu lailan asriya bi birijalin tuqradu syafahuhum bi maqarida min nari faqultu man antum faqalu kunna na'muru bil khair wa la nanhi wa nanha 'anil syarr wa na'jih wa hadha al-wa'id inma yatahaqqaq fi haqqi ma yad'u ila Allah 'ala niyyati dunya wa yahussu 'ala al-khair wa huwa musir 'ala tarkih yahdiru min asy-syarri wa musir 'ala fi'alihi riya'an wa sum'ah. فأما من يدعو إلى باب الله ومع ذلك يروم نفسه وينهى عن التقصير يمسها فالنجاة مرجوة. Sabda Nabi Muhammad SAW ketika aku diisrakan, ya Rasulullah, pada malam Rajab. Aku diperlihatkan dengan seseorang yang dipotong lidahnya dengan gunting daripada api neraka. Gunting dari sini aja serem lagi gunting neraka. Oh ya Rasulullah, man antum? Siapa kalian ini yang
sampai digunting lidahnya dengan gunting api neraka. Qalu, mereka menjawab, kami adalah golongan nang dulunya menyuruh berbuat kebaikan, tapi kami kada menggawe, dan kami melarang daripada perbuatan jahat, tapi kami menggawe. Jangan berzina, jangan soalnya sahabat nggak bini orang juga tak. Banget lagi berzina kan? Ya lah. Orang selingkuh itu lebih parah, lebih fatal dari berzina. Tapi kedua-duanya gawean buruk, gawean dimurkai Allah. Jangan mentang-mentang baik berzina aja. Ada maksudnya di sini fatalnya yang dimurkai Allah dari dua maksiat ini antara berzina lawan selingkuh. Ya kan? Mana fatalnya selingkuh? Kenapa? Selingkuh ini orang masih ada ikatan suami istri. Kita zinahi bini orang. Amun lawan PSK katanya. Tadi ada kaitan lawan lakinya. Dosanya berzina, ini mana menzinahi bini orang? Orang ada masih lagi ikatan suami istri, bahaya banget. Akhir zaman berat. Wahadal wa'id, dan ini adalah janji siksa Allah. Innam yatahaqqaq fi haqqi mad'u Allah. Bahwasanya ini sudah pasti pada hak orang yang mengajak kepada Allah tapi niatnya dunia. Artinya membawa orang kebaikan niatnya dunia. Ini bagus ya, ujung-ujungnya apa? Ini aja ngokotnya. Misalnya tentuan di sana ada bencana pengulangan dana, alasannya separuh ada dipotongnya. Nah, ini katanya sudah niat nak baik. Yahis ala khair, dia terus mendorong berbuat kebaikan. Wa huwa musir, sedangkan dia terus menerus meninggalkannya. Yang menjauhi orang ini seorang ini. Yuhadiru minasyar wa musyirun ala fi'alihi. Sedangkan dia menyuruh jangan menggawi, tapi dia terus menerus menggawi kada baik. Fa amma man yad'u ila babillah wa ma'a dzalik yalu nafsah. Jadi orang yang mengajak kepada Allah tapi niatnya dunia, maka dia mencela dirinya sendiri. Anit taksir yahusa ala tasmir karena jatuh marifatullah. Jadi orang-orang yang berusaha menyuruh orang berbuat kebaikan, tapi dia berusaha juga berbuat baik. Mana hati orang berbuat nangkara baik, dia terus berusaha untuk tidak berbuat nangkara baik. Berusaha, tapi kadang-kadang ada terjadi nangkara baik, tapi banyak nang baiknya dia. Karena manusia Allah ada depan lurus kebenaran. Pasti sesuatu yang dilarang itu, tapi saya tidak gawi dia, cuman ada banyak. Tapi dia terus berusaha untuk menghindari sesuatu yang tidak baik tadi. Karenanya tumarjatullah. Maka kalau kasannya ini sangat diharapkan. Artinya orang yang selalu berusaha menghindari yang tidak baik akan ditolong oleh Allah. Asalnya ada usaha. Kadang yang menyarat. Nang apa nah. Nah ini bang sudah karidan semua karidan untuk melawan untuk kiri melawan untuk kita serta tayungnya.
ya'lam wa yu'allim wa la ya'mal ahsanu halan wa arsyadu tariqan wa ahmadu aqibah manil ladzi la ya'mal wa la ya'lam. Orang yang belajar dan melajari tapi inya kada mengamalkan ini masih mending daripada orang yang mengamalkan kada. Belajar kali tidak, artinya belajar ilmu kada juga mengamalkan kada. Ya, bila orang kada ilmu kada mengamalkan apa mengharapnya lagi. Tapi kalau orang itu belajar ilmu sedikit demi sedikit diamalkan, ada juga manfaatnya. Ilmu yang didapatnya itu karena menggilirnya dalam kubur. Ilmu yang didapatnya itu karena menjadi rem lawannya. Yang dari tetara oke, tahu-tahu sedikit barang ada jarimnya, ada yang remblong banget. Mana remblong ini yang lah sudah merampok, mereka keluar kita kepengen perkosanya kok, ini karena remblong banget. Tapi kalau ini orang istilahnya ada sedikit-sedikit menuntut ilmu, tahu ini hari ini dimurkai Allah, ini akibatnya, ini dosanya. Tahunya ada remnya, tak gawe gimana tuh tadi sedikit saja lewat sadarnya insaf tobat kepada Allah. Tak gawe tapi sadar tobat. Lainnya orang makan menangis, makan tertawa lainnya lah. Orang makan tertawa, makan tertangis lain. Artinya dia menggawe yang kada baik, tapi hatinya nih rasa takut kepada Allah masih ada. Kalau orang remblong gitu, ada tahu menuntut ilmu, jangan kan menuntut ilmu. Hadir ke majelis sudah ada pernah. Pak, hendak mau melakukan mengibunya kan tidak? Hendak memiliki komputer ya Allah. Tahu seorang ilmunya memiliki komputer. Ada kawan. Jadi kalau orang itu menuntut ilmu sedikit demi sedikit kan tahu, kan nyaman juga. Artinya ada rambu-rambunya, ada pegangannya, ada remnya. Rabbana qala qa'il man la ya'qil wa mu'aqam. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan hidayah kepada kita untuk bisa mengamalkan dari ilmu yang kita dapat, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu menyangka umur kita dalam ketaatannya, dalam ridha-Nya, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jadikan kampung kita yang aman daripada musibah, daripada bencana, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala wafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. Al-Fatihah. Amin amin. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Allahumma barik lana wa walidina wa sayyidina wa rahmatullahi wa barakatuh. Allahumma nas'aluka 'ilman nafi'an wa 'amalan maqbulan wa rizqan wasi'an wa na'udzu bika min 'ilmin la yanfa'u wa la yakhsha wa la yasma'u bi rahmatika ya arhamar rahimin. Sallallahu alaihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin.